Sari, lu tidur di tengah ya. Buat cowok-cowok yang lain, kita tidur puterin anak cewek. Jangan ada yang mikir macem-macem. Kita di sini harus saling jaga. Perintah Aldi kepada yang lain. Bang, badan gue lemes banget, ucap Sari. Iya Sar, sekarang istirahat ya. Lu tidur biar stamina lu pulih lagi. Iya bang. Besok kalau belum terlalu pulih, lu tetap di sini aja ya Sar. Pit, temenin Sari ya, berani kan? Siap bang. Udah, semuanya tidur. Jangan lupa doanya agar tenang. Yang namanya desa dengan lingkup wilayah yang kecil, cerita atau kejadian apapun akan mudah menyebar. Pada saat kegiatan KKN dengan warga, ada saja pertanyaan-pertanyaan yang terlontar untuk Aldi, seperti kejadian Sari yang kesurupan. Entah bagaimana caranya warga lain bisa tahu, Aldi tidak mau berpikiran negatif karena tidak mau mencari masalah. Di saat Aldi dan yang lainnya sedang bekerja bakti membersihkan desa, tiba-tiba Aldi dikagetkan dengan teriakan dari jauh. Bang Aldi! Suara yang tidak asing. Ternyata itu adalah Pipit yang tergesa-gesa menghampiri Aldi dan yang lainnya. Bang, Sari bang. Pelan-pelan. Kenapa Sari Pit? Sari Belum selesai Pipit bicara, Aldi langsung menutup mulutnya. Bukan tanpa alasan Aldi melakukan hal itu. Dia tidak mau merepotkan warga lain dengan adanya kejadian ini. Ayo kita ke rumah. Jangan di sini ngomongnya Pit, bisik Aldi. Yang lain tolong diteruskan ya. Gua mau ke rumah dulu sebentar, perintah Aldi ke yang lainnya. Di perjalanan menuju rumah, Pipit bercerita kalau Sari tiba-tiba saja duduk. Gua kan lagi nonton TV bang. Sari tiduran di samping gua. Tiba-tiba dia bangun bang. Gua takut banget, ucap Pipit yang gemeteran. Duduk doang kan Pit? Gak ada yang aneh? Bang, kalau gak ada yang aneh, gua gak akan nyamperin lu kesini kali. Gue teleponin lu tapi gak diangkat-angkat. Oh iya, HP gue taruh di kamar Pit, lupa kebawa. Emang aneh gimana Pit? Pas bangun, Sari langsung seperti kemayu bang. Dia mainin rambutnya dan bergumam. Bergumam? Iya bang, kayak lagi nyanyi tapi gumam gitu loh bang. Iya, gue paham. Mudah-mudahan Sari gak apa-apa. Sesampainya di rumah, Aldi dan Pipit kaget karena Sari tidak ada di tempat tidurnya. Loh, Pit, Sari mana? Tadi pas gue keluar dia di sini bang. Sumpah gue ngebohong. Karena panik, mereka berdua mencari Sari ke seluruh rumah. Sari ditemukan dan dia sedang berada di pinggir jendela kamarnya menatap keluar. Aldi sudah paham apa yang terjadi karena dia merasakan hawa yang cukup penat di kamar itu. Aldi dan Pipit menghampiri Sari. Sari, Aldi menepuk pundak Sari. Namun Sari tidak menoleh sedikit pun. Tatapannya masih tertuju keluar kamar. Sadar Sar, lo ngapain di sini? Tanya Aldi. Sari menoleh dan inilah yang membuat Aldi serta Pipit kaget dan ketakutan. Pada saat menoleh, Aldi melihat mata Sari yang semuanya memutih dan mukanya pun pucat. Astagfirullah Sari. Pit, cepet panggil Pak Sobari. Iya bang. Pit, tolong pelan-pelan aja panggilnya, jangan sampai yang lain tahu ya. Iya bang, please jaga Sari ya bang. Gue takut. Iya Pit, udah sana cepetan. Sembari menunggu Pak Sobari datang, Aldi mencoba membawa Sari ke ruang TV dengan cara menarik tangannya, namun ditahan oleh Sari. Sar,
ke bawah yuk, jangan di sini. Tiba-tiba tatapan Sari menjadi tajam, tatapan seperti orang yang dendam. Engap dada gua, banyak yang nonton nih. Sari, nyebut Sar. Jangan diturutin Sar. Aldi mulai gemeteran. Walaupun di depan teman-temannya dia terlihat tegar, namun sebenarnya Aldi mengaku dia pun takut. Tapi karena harus ada orang yang bisa menenangkan, terpaksa Aldi ditahan rasa takutnya. Aldi mencoba menarik tubuh Sari, namun sia-sia karena badan Sari tiba-tiba saja berat sekali. Mungkin makhluk yang di dalam tubuhnya membuat kekuatan Sari menjadi berlipat ganda. Sari, tolong sadar Sar, kasihan sama teman-teman yang lain Sar. Sari menjawab, namun suaranya berbeda. Kamu jangan ikut campur. Dasar manusia hina. Jantung Aldi tiba-tiba bergetar kencang mendengar jawaban Sari. Suaranya pun Aldi tidak mengenalinya. Perlahan Aldi melepas tangan Sari. Ya, Aldi seperti menyerah karena nyalinya sudah ciut. Aldi perlahan mundur dan menunggu di luar kamar. Mata Sari yang putih tetap menatap Aldi sampai pintu menutup. Jantung Aldi benar-benar berdegup kencang. Baru kali ini dia merasa dibentak yang langsung membuatnya ketakutan. Aldi duduk di depan kamar Sari, menunggu Pipit yang lama sekali memanggil Pak Sobari. Aldi mendengar suara seperti menyanyi dari dalam kamar, lalu kembali berubah dengan tawa cekikik khas Mbak Kun. Sejujurnya, Aldi sudah tidak kuat di situ. Dia sudah merasa sesak yang luar biasa. Aldi merasa seperti berada di kerumunan banyak orang yang membuatnya sulit bernapas. Untung saja Pak Sobari dan Pipit datang. Aldi dapat bernapas lega. Assalamualaikum Naldi. Kenapa dengan Sari? Waalaikumsalam Pak. Ini Pak, Sari kesurupan lagi sepertinya. Aduh, Pak Haji lagi pergi. Saya sudah feeling, pasti ada sesuatu dengan Nasari. Dan langsung inisiatif telepon Pak Haji. Aduh, terus gimana ya Pak? Walaupun Pak Sobari sudah cukup berumur, namun beliau masih cukup kuat berjalan dan ingatannya juga kuat. Saya coba telepon Pak Haji lagi ya Naldi. Kalian tunggu di sini. Baik Pak. Pak Sobari mengeluarkan HP-nya dan turun ke bawah meninggalkan Aldi dan Pipit. Pipit yang sudah ketakutan perlahan air matanya menetes. Aldi paham, pasti Pipit ketakutan melihat temannya seperti itu. Bang, gua mau pulang, ucap Pipit sembari menangis. Pit, kalau lu pulang gimana nanti laporan KKN lu? Gua takut bang, takut banget. Pit, bukan lu doang yang takut. Gue juga sebenarnya takut. Tapi di sini harus ada yang bisa mengontrol yang lain. Saat Aldi mencoba menenangkan Pipit yang menangis, mereka dikagetkan dengan suara pukulan ke pintu. Sari ngamuk. Aldi dan Pipit menjauh dari pintu. Mereka takut ada hal tak terduga yang akan terjadi. Tidak lama suara pukulan ke pintu hilang, namun muncul suara baru. Itu suara kuku yang digesek ke pintu. Mungkin Aldi kesal dengan makhluk yang di dalam tubuh Sari, dan langsung berteriak. Woi, mau lu apa sih? Tolong pergi, kasihan teman gua. Bukan jawaban yang didapat, namun pukulan pintu dan tawa khas Mbak Kun yang mereka dengar. Bang, gue turun ya. Gue takut bang, pinta Pipit yang badannya gemeteran. Pit, temenin gue di sini please. Gue juga takut Pit. Aldi mulai melemah. Bang, gue beneran takut bang. Gue cabut. Pipit langsung berlari turun ke bawah.
Aldi yang sendirian langsung merasakan bulu kuduknya merinding. Karena Aldi bisa merasakan, maka perasaan Aldi makin kacau. Pikirannya sudah buyar. Ada keinginan untuk ikut turun ke bawah, namun tertahan dengan kemauan menjaga Sari. Pak Sobari kembali naik ke atas dan menghampiri Aldi yang sedang ketakutan, lalu mengajaknya ke dalam kamar. "Gimana Pak dengan Pak Haji? Apa beliau bisa datang?" "Beliau usahakan balik secepatnya, Nak Aldi, karena sedang mengisi ceramah di kabupaten sebelah. Kabupaten jarak yang jauh." Pak Sobari perlahan buka pintu kamarnya, takut kalau Sari berada di belakang pintu kamar. Pemandangan yang menyeramkan terlihat dari Sari. Gestur badannya membuat Pak Sobari dan Aldi tidak percaya melihatnya. Kepala Sari seperti menengok ke atas, seolah lehernya patah. Lalu ada darah di lantai dan kasur. Aldi telusuri asal darah itu. Ternyata dari kuku Sari yang lepas. Mungkin akibat gesekan ke pintu tadi hingga kukunya lepas, dan Aldi melihat kuku itu ada di lantai. Aldi dan Pak Sobari hanya bisa membaca doa yang mereka tahu. Mereka harap doa yang mereka baca mempan, namun sepertinya percuma. "Nak Sari, sadar nak, kasihan orang tua kamu nak, lawan nak," ucap Pak Sobari. Tiba-tiba Sari tertawa kembali, lirih namun rasanya memekik di telinga. "Pak, apakah pernah kejadian seperti ini di sini?" tanya Aldi yang mulai pasrah. "Tidak pernah, Nak Aldi. Saya pun bertanya-tanya, kenapa kalian mengalami hal ini? Apakah kalian melakukan hal terlarang atau yang kurang sopan, hingga penghuni rumah ini mengganggu?" "Seingat saya tidak, Pak." Namun dalam hati, Aldi pun penasaran hal apa yang jadi pemicu mereka mengganggu. Aldi harus cari tahu. Pak Sobari mencoba menghampiri Sari yang sedang duduk di pojok kamar. Namun, belum sampai mendekat, kepala Sari langsung kembali seperti semula, dan kembali menatap tajam Pak Sobari. Melihat itu, Pak Sobari berhenti, takut Sari menyerang dirinya. Kalian, ucap makhluk itu yang ada di tubuh Sari. Aldi dan Pak Sobari terheran apa maksud dari ucapan kalian itu. Siapapun yang ada di dalam tubuh Sari, tolong pergi. Kasihan anak ini, tidak punya salah dengan kalian, pinta Pak Sobari. Kalian tahu apa yang diperbuat anak ini? Apa yang diperbuat Sari hingga kalian marah seperti ini? Namun kembali tidak dijawab oleh makhluk itu, seakan sengaja agar Aldi dan Pak Sobari mencari jawabannya sendiri. Keinginan Aldi untuk mencari jawabannya semakin kuat. Rencananya, setelah yang lain pulang, dia akan menanyakan satu persatu. Sudah 2 jam Sari seperti ini. Aldi takut jiwa Sari tidak bisa kembali. Setahu Aldi, semakin lama seseorang kesurupan, maka semakin jauh jiwanya dibawa pergi dari raga. Aldi perlahan panik karena pemikiran-pemikiran seperti itu membayanginya. Aldi dan Pak Sobari hanya bisa melihat Sari yang seperti itu. Yang lebih mengerikan, kelakuan Sari yang sering berganti seperti makhluk yang memasuki tubuhnya bergantian. Terkadang Sari menangis, setelah itu berganti menjadi tertawa. Setelah menunggu lama, akhirnya Pak Haji datang. Aldi dapat sedikit bernapas lega. Harapan kembali kepada Pak Haji, semoga dapat mengembalikan jiwa Sari ke raganya. Pak Haji menyuruh Aldi dan Pak Sobari menunggu di luar, bukan tanpa alasan tentunya. Pak Haji tidak mau mereka ikut terkena imbasnya. Pak Haji akan habis-habisan saat ini, karena beliau melihat sudah banyak makhluk yang menunggu giliran untuk masuk ke badannya Sari.
Pada saat seperti ini memang mudah untuk masuk buat makhluk halus. Media di badan Sari sudah terbuka, sehingga memudahkan mereka bergantian. Tujuan Pak Haji pertama adalah menutup media itu agar tidak ada lagi yang masuk. Beliau membuat semacam perlindungan untuk menangkis makhluk di sekitarnya. Entah berapa lama Pak Haji di dalam kamar. Aldi dan Pak Sobari menunggu di depan berjaga-jaga jikalau ada yang dibutuhkan oleh Pak Haji. Tidak lama Pipit naik ke atas. Dia sudah sedikit tenang, namun ketakutannya masih menyelimuti pikirannya. "Bang, gimana Sari?" "Sabar ya Pit, Pak Haji lagi usaha nyembuhin Sari. Kita doa aja semoga berhasil ya Pit." "Ya Bang, amin." Tidak lama Pak Haji keluar. Beliau terlihat kelelahan dan berkeringat. Keringatnya membasahi bajunya. "Pak Haji, gimana Sari Pak?" tanya Aldi yang penasaran. "Teman kamu sudah sangat lemah sekali. Jiwanya sudah hampir terbawa ke alam mereka. Untung saja saya tepat waktu datang." "Alhamdulillah," ucap Pak Sobari, Aldi dan Pipit bebarengan. Cukup lega mendengar apa yang dikatakan Pak Haji, namun ini belum usai. Mereka akan datang lagi. Tolong untuk sementara semuanya mengungsi ke tempat lain. Rumah ini sudah tidak aman. "Mengungsi kemana Pak Haji? Ini tempat kita satu-satunya." Ya memang sulit mencari tempat lain, karena Aldi dan yang lainnya tinggal di sebuah desa yang jarak antar rumahnya cukup berjauhan. "Saya ada satu rumah lagi yang tidak terpakai. Kalian ke sana dulu saja ya, untuk sementara." "Tidak apa-apa Pak Haji." "Tidak apa deh Aldi." Aldi dan Pak Sobari masuk ke kamar untuk melihat kondisi Sari. Terlihat sangat lemah dan terkulai di atas kasur. Pipit mendekati Sari dan menangis melihat jari Sari yang penuh dengan darah serta kukunya yang lepas. Perlahan Pipit membersihkan darah tersebut dan mengobati bagian kukunya yang patah. Dalam pikiran Aldi, apakah separah ini kesurupan? Sulit buat dipercaya, namun inilah yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Anak-anak yang lain sudah pada pulang. Mereka seperti terburu-buru masuk ke dalam rumah, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Aldi yang sedang di ruang TV melihat tingkah yang lain langsung memarahi mereka semua. "Heh, kalian itu masuk bukannya salam. Pantas aja diganggu setan satu rumah." Melihat Aldi yang marah, mereka semua langsung diam dan saling menyalahkan. Yang tadinya ingin melihat Sari, langsung diurungkan dan masuk ke kamarnya masing-masing. "Lah, Rin, capek nggak?" tanya Aldi. "Lumayan sih Bang, kenapa emangnya?" "Abang mau minta bantu masak nanti, tapi kalau capek biar abang aja yang masak." "Oh Bang, gak apa-apa, kita bantu kok. Kalau abang yang masak, nanti malah gak ada yang makan lagi." ucap Lela sambil tertawa meledek. "Dasar. Ya udah, kalian bersih-bersih dulu sana, habis itu turun ya. Abang tunggu di sini." "Oke Bang," ucap Lela dan Diana bebarengan. Bentar, kalian jangan ganggu Sari dulu ya, biar dia istirahat dulu." "Iya ya Bang." Sebelum Pak Haji pulang, beliau membuat sebuah pagar gaib di sekitar rumah agar tidak ada makhluk yang bisa masuk ke dalam rumah. Ya memang, malam itu semuanya dapat tidur dengan tenang. Syukur, Sari pun juga bisa istirahat tanpa gangguan. Diana dan Lela nanti suapin Sari ya. Kasihan dia belum makan, takutnya kenapa-napa lagi. "Oke Bang, aku ikut," ucap Pipit. "Ya udah bertiga, tolong ya jagain Sari. Basuh sekalian badannya biar gak lengket ya Pit." "Oke Bang, siap." Untung, sangat beruntung, Sari mempunyai teman satu tim yang care satu sama lain. Dalam keadaan seperti ini, memang butuh kesadaran masing-masing apabila
ada salah satu teman yang sedang kesusahan. "Abang, itu tangan Sari kenapa? Kasian bang," ucap Lela yang habis melihat Sari. "Udah, jangan mikirin itu. Sekarang kita harus jaga Sari, lah." "Tapi kepo bang, ih." "Lah," Aldi sedikit kesal. "Ih, iya, pelit abang, ih," ucap Lela dengan wajah cemberutnya. Memang Lela ini agak sedikit kekanak-kanakan. Sifat manjanya kadang tidak bisa melihat situasi. Aldi perlahan mulai paham sifat masing-masing dari teman-teman satu timnya. Beban sebagai pimpinan membuatnya pusing. Sebelum tidur, Aldi mengumpulkan semuanya untuk membicarakan hal yang dia bicarakan dengan Pak Haji sore tadi. "Teman-teman, ada yang mau gua omongin. Tolong kumpul bentar ya," perintah Aldi kepada yang lain. Setelah kumpul, Aldi memberitahu bahwa mereka semua untuk sementara akan mengungsi ke rumah Pak Haji. Kebetulan, kata Pak Haji, rumah itu persis di sebelah rumahnya. Jadi, kalau ada apa-apa dengan Sari, dapat cepat ditangani. Mungkin karena mereka semua ketakutan, langsung menyetujui usulan dari Aldi. Esok harinya, setelah kegiatan dengan masyarakat, sekitar pukul 4 sore, semuanya kembali ke rumah dan bersiap untuk mengungsi. Alhamdulillah, Sari perlahan mulai pulih dan sudah bisa diajak bicara. Namun masih sedikit kesulitan untuk bangun. Badannya masih terasa lemas dan sakit. Pada saat melihat jarinya pun, Sari menangis karena sudah susah payah merawat kukunya. Ya, namanya juga wanita. Terkadang penampilan dahulu, baru yang lainnya. "Gimana keadaan lu, Sar? Apa yang lu rasain sekarang?" tanya Aldi. "Lemas bang badan gua, pada sakit juga kuku gua bang." "Ya, nanti juga tumbuh lagi kuku lu, Sari. Bisa berdiri gak?" Sari mencoba berdiri, namun sedikit kesulitan. "Sakit kepala gua bang," keluh Sari. "Ya, namanya juga badan lu habis dihantam sama banyak makhluk, Sar. Jelaslah pusing. Maaf ya, jadi ngerepotin kalian semua." "Udah, jangan dibahas lagi. Sekarang lu coba jalan, karena kita mau ngungsi, Sar." "Hah? Ngungsi kemana bang?" tanya Sari yang heran. "Rumah Pak Haji, Sar. Udah, ikut aja." Sari merasa tidak enak dengan teman-teman yang lainnya. Harusnya dia ikut kegiatan KKN, namun malah seperti ini jadinya. Oh iya, ketika kalian lagi dengar yang berhubungan dengan hal-hal mistis atau horor, aura di sekitar kalian ikut berubah loh, yang menarik makhluk-makhluk di sekitar untuk berkumpul. Berdoa, semoga gak ada yang ikut kalian dengerin ini ya. Lanjut. Malam ini, rasanya lega sekali. Aldi melihat teman-temannya mengobrol dengan canda tawa. Harusnya KKN yang sebenarnya seperti ini, bukan diisi dengan hal-hal yang mistis. Namun yang terjadi biarlah berlalu. Sekarang nikmatin waktu yang tenang ini. Sudah seminggu mereka tinggal di rumah Pak Haji. Sari pun sudah mulai terlihat segar kembali dan sudah mulai ikut kegiatan membantu masyarakat sekitar. Namun isu tetaplah isu. Ada saja pertanyaan-pertanyaan yang terlontar kepada Sari. Sebenarnya, Sari risih, namun merasa tidak enak dengan warga. Dengan sedikit terpaksa, dia menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana rasanya kesurupan, apa melihat bentuk-bentuk setan, dan sebagainya. Aldi yang mengetahui hal itu pun hanya bisa menasihati Sari untuk sabar menghadapinya. Di rumah ini bukannya tidak ada gangguan, tetap saja ada sekelebat sosok-sosok yang dilihat oleh anak-anak. Yusak yang notabene pendiam pun sekarang sudah mulai ikut vokal, akibat mendengar suara tangisan di belakang pintu kamar mandi. Jam 3 pagi,
Yusak kebangun. Rasa ingin buang air kecil tidak bisa dia tahan lagi. Dengan rasa malas, dia bangun dan berlari kecil ke kamar mandi, takut tidak bisa lagi menahannya. Belum sampai pintu kamar mandi dia buka, dia mendengar suara samar-samar tangisan. Yusak berhenti sejenak, memastikan apa yang dia dengar itu benar tangisan atau bukan. Karena waktu masih pukul 3 pagi, hanya diisi bunyi binatang-binatang malam, maka tangisan itu makin lama makin terdengar jelas. Yusak mencoba meyakinkan dirinya, mungkin itu halusinasi. Namun, semakin dekat dengan kamar mandi, suara tangisan itu semakin jelas. Tepat di depan pintu kamar mandi, Yusak berhenti. Ternyata, asal suara itu berasal dari dalam kamar mandi. Yusak sudah ragu-ragu untuk masuk, namun rasa ingin buang air kecilnya tidak bisa dia tahan lagi. Yusak kembali mencoba meyakinkan dirinya asal suara itu. Dia mendekatkan kupingnya ke pintu kamar mandi yang terbuat dari kayu itu. Seketika bulu kuduknya merinding. Iya, itu dari dalam sana. Yusak makin ragu. Persetan dengan setan. Wah, udah gak tahan lagi, gumam Yusak dari dalam hati. Dia paksa masuk dan langsung buang air kecil dengan mata tertutup. Bukan berarti dia tidak merinding, tapi kebutaan ini yang memaksa dia untuk berani. Ternyata suara itu hilang saat Yusak masuk. Memang, terkadang harus ada hal yang memaksa kita untuk berani sebagai perlawanan kepada makhluk halus. Itu hanya salah satu dari kejadian di rumah Pak Haji. Cipto yang sifatnya selalu penasaran pun mengalami hal yang tidak mengenakan sampai terbawa ke mimpinya. Kebetulan, malam itu dia sedang menelepon kekasihnya. Maklum, ditinggal sebulan membuat rasa rindunya memuncak. Dia menelepon pacarnya di halaman depan rumah. Di situ terdapat pohon mangga yang di bawahnya dibuatkan sebuah balai untuk duduk-duduk. Kalau beramai-ramai memang cukup enak tempatnya. Namun kalau sendiri, seperti uji nyali. Di saat sedang asik-asiknya menelepon, ada satu buah yang jatuh persis di depan Cipto. Namun dia tidak memikirkan yang aneh-aneh. Selanjutnya, Cipto merasa seperti ada yang melempar pasir ke arah kepalanya. Sadar akan hal itu, Cipto usap rambutnya. Awalnya dia pikir itu kerjaan salah satu temannya. Namun, saat menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa sama sekali. Kalaupun ada, pasti terdengar suara jalan atau larinya oleh Cipto. Perasaannya mulai tidak enak. Seketika langsung Cipto merinding, padahal hawanya pun biasa aja, tidak dingin. Untuk kedua kalinya, Cipto dilempar pasir. Dia usap kembali rambutnya dan menoleh ke atas. Saat itu juga, dia melihat dengan jelas Mbak Kun tertawa dan terbang persis di atas kepala Cipto. Tanpa aba-aba, dia pun langsung masuk terbirit-birit ke dalam rumah. Aldi yang melihat Cipto seperti itu heran. Lu kenapa, Tok? Kayak orang ketakutan gitu. Diputusin lu ya? Enak aja. Napas Cipto terdengar engap. Lah, terus ngapa? Gue lagi teleponan di balai depan. Ada yang lempar gue pakai pasir. Terus pas gue lihat ke atas pohon, ternyata kuntilanak, Bang. Jawab Cipto dengan muka pucat. Makanya jangan sendirian, Tok. Batu sih, jawab Aldi sembari menertawai Cipto yang ketakutan. Awalnya Aldi berencana memberitahu Pak Haji, namun dia urungkan karena menurutnya hal tersebut tidak terlalu mengganggu yang lain. Satu kesalahan yang Aldi buat hari ini cukup fatal, bahkan sangat fatal. Dia mengizinkan Sari keluar dari rumah untuk pergi ke warung membeli telur. Memang awalnya Aldi tidak mengizinkan Sari, namun Sari memaksa. Mungkin dia merasa tidak enak setelah minggu lalu selalu merepotkan teman-teman yang lainnya. Ternyata niat Sari hari ini salah besar. Kejadian tak terduga kembali terjadi. Sari pergi ke warung berdua dengan Radit.
Tipikal Radit yang pendiam, mungkin saja saat berjalan ke warung mengobrol sekedarnya, yang membuat Sari lebih banyak diam. Saat sampai warung, Radit yang masuk ke dalam, sementara Sari menunggu di luar. Saat Radit selesai membeli telur, dia keluar, dan Sari sudah tidak ada di sana. Radit yang panik, kemudian mencari-cari Sari di sekitar, namun tidak menemui keberadaan Sari. Dia tanya ke warga sekitar yang sedang duduk di situ. Katanya mereka melihat Sari pergi ke arah sana, yaitu jalan ke arah rumah pertama. Iya, rumah peninggalan orang Jepang tersebut. Radit makin panik. Dia ingin menyusul Sari ke sana, namun di satu sisi, dia pun tidak berani. Akhirnya dia putuskan untuk memanggil teman-teman lainnya ke rumah Pak Haji. Dengan tergesa-gesa, Radit masuk ke dalam rumah. Teman-temannya sedang asik mengobrol dan ada juga yang sedang menonton TV. "Bang Ali, Bang," panggil Radit. "Loh, kenapa Dit teriak-teriak? Sari mana Dit?" jawab Dimas. "Bang Ali mana Dit? Cepetan." "Keluar dia, gak tahu kemana, sendirian soalnya," jawab Dimas. "Mampus, matilah gua." Radit pun makin panik. "Kenapa sih Dit?" tanya Cipto. Kali ini semua terfokus ke Radit yang terlihat ketakutan dan gelisah. Mereka bertanya-tanya, kemana Sari? "Radit, Sari mana? Kok dia gak sama lu?" tanya Pipit. "Pit, Sari." "Iya, kenapa Sari Dit? Jangan bikin kita semua panik deh." "Sari hilang Pit, gua gak tahu dia kemana. Pas gua keluar dari warung, Sari udah gak ada," jawab Radit yang makin ketakutan. "Ya Allah Radit, lu gimana sih? Kok bisa ngelihat Sari pergi?" jawab Riana yang kesal. Sekarang semuanya berkumpul di halaman depan rumah. Dimas menelepon Aldi untuk segera pulang karena tidak ada yang berani keluar tanpa Aldi. Gua tanya-tanya ke orang-orang yang lagi duduk di dekat situ. Katanya mereka lihat Sari ke arah rumah, ucap Radit. "Hah? Rumah mana Dit?" "Sini, jangan bilang rumah yang pertama," jawab Pipit yang kesal. Radit hanya bisa terdiam. Dia tidak berani untuk menjawabnya. "Ya udah, gini aja. Sekarang kita ke sana. Kemungkinan besar Sari kesurupan lagi," ucap Dimas. "Terus yang cewek-cewek gimana nih?" tanya Cipto. "Kalian cewek-cewek di sini aja ya, biar kalian aman," pinta Dimas. Awalnya anak-anak yang cewek tidak setuju, namun setelah Dimas marah mereka pun menerimanya. "Kita samper Pak Haji dulu Tok. Yusa, teleponin terus Bang Aldi ya," ucap Dimas. Sayangnya malam itu Pak Haji belum pulang. Beliau memang sering mengisi pengajian di daerah-daerah atau desa lain, maka jarang ada di rumah. Tanpa Pak Haji, mereka jalan menuju rumah pertama. Aldi yang sudah bisa ditelepon pun mengusulkan untuk bertemu di sana. Kebetulan Aldi sedang bersama dengan Pak Sobari yang ikut rapat di balai warga setempat. Setelah sampai di depan rumah pertama, Dimas dan yang lainnya tidak bisa masuk ke dalam karena rumah terkunci dan kunci tersebut dipegang oleh Aldi. Tak lama Aldi dan Pak Sobari pun sampai, namun ada saja kendalanya. "Ayo Bang, masuk," pinta Dimas. "Kuncinya mana?" "Gak dibawa," jawab Aldi. "Loh, kan abang yang pegang." "Kirain dibawa," balas Cipto. "Ya gak mungkin lah gua bawa-bawa, gua juga lupa ngasih taunya lagi." Akhirnya Yusak dan Cipto kembali ke rumah Pak Haji untuk mengambil kunci. Sungguh, malam ini sangatlah berat. Sembari menunggu Cipto dan Yusak mengambil kunci, Dimas, Aldi, dan Pak Sobari memutari rumah tersebut. Mereka bertanya-tanya, apa mungkin Sari bisa masuk ke dalam karena semua pintu terkunci.
Namun, Aldi pun masih ragu dengan hal ini. Coba dicek-cek jendela juga ya, takutnya ada yang belum terkunci, pinta Pak Sobari. Baik Pak, kalian yakin Nasari kesini? Saya tanya ke warga yang dekat dengan warung, katanya Sari berjalan ke arah sini Pak, jawab Radit. Bisa saja, memang Sari kesini, namun semua pintu dan jendela tertutup rapat. Lalu kemana lagi ya kira-kira? Jawab Pak Sobari. Aldi, Dimas, dan Radit pun tidak bisa menjawab, karena mereka pun tidak tahu kemana Sari. Bang, tiba-tiba Dimas memanggil. Kenapa Dim? Itu. Tangan Dimas menunjuk ke arah jendela lantai 2. Apaan Dim? Gak ada apa-apa. Gua lihat bayangan lewat bang, ucap Dimas. Aldi tidak menjawab karena ternyata dia pun merasakan hal itu juga. Pada saat memeriksa dari jendela dapur dan melihat ke dalam, Aldi melihat sekelebat bayangan putih mengenakan baju zaman dulu. Namun dia diam saja, tidak ingin membuat yang lainnya takut. Ternyata memang bukan dia saja yang melihat. Astagfirullah. Tiba-tiba Pak Sobari mengagetkan kita semuanya. Kenapa Pak? Tanya Aldi. Barusan ada tangan yang di pundak saya. Terus saya pegang kan, kirain ranting atau apa. Tapi pas kepegang, itu saya ngerasain kuku dan kulitnya kasar banget, jawab Pak Sobari. Ya ampun. Hawa semakin panas. Padahal mereka di luar, namun bawaannya seperti tidak ada angin sama sekali. Tak lama Yusak dan Cipto datang. Aldi langsung mengambil kuncinya dan membuka pintu rumah. Pintu dibuka perlahan. Aldi menyalakan lampu di lantai bawah dan yang lainnya mencari Sari di sekitar lantai bawah, namun tidak menemukan Sari. Coba lantai 2, ucap Pak Sobari. Aldi memimpin di depan dengan satu senter mencari tombol lampu. Setelah menyala, Aldi langsung tertuju ke kamar Sari yang sedikit terbuka. Entah kenapa, Aldi feelingnya mengatakan Sari ada di dalam sana. Saat mendekat ke pintu kamarnya, Aldi samar-samar mendengar suara wanita. Suara itu seperti Sari. Aldi mempercepat langkahnya. Dia yakin kalau itu Sari di dalam kamarnya. Aldi mendorong pintu dengan keras. Iya, itu Sari. Ya ampun Sari. Aldi mendekati Sari yang melingkup di atas kasurnya. Namun Sari sepertinya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dia kembali mengalami kesurupan. Matanya kembali memutih dan mengeluarkan kata-kata yang Aldi tidak mengerti. Tiris, ucap Sari pelan sembari menggigil. Aldi langsung menggendong Sari dan membawanya ke lantai bawah ruang TV. Kebetulan kasur bekas tidur minggu lalu belum dibereskan. Perlahan Aldi membawa turun dibantu oleh Yusak dan Dimas. Sementara Radit menuntun langkah di tangga agar tidak terjatuh. Sari, Aldi menepuk pipi Sari. Namun tetap saja tidak sadarkan diri. Tangannya pun mulai mengepal. Pak Sobari gimana dengan Pak Haji? Apakah beliau masih di desa sebelah Pak? Tanya Aldi. Sebentar ya nak. Saya sedang coba telepon beliau, jawab Pak Sobari. Radit terlihat gemetar. Dia merasa bersalah karena tidak memperhatikan Sari. Tiba-tiba Sari mengamuk. Teriak-teriak sangat keras. Pergi kalian semua. Aku mau anak ini, ucap makhluk di dalam tubuh Sari. Kalian tidak punya hak untuk mengambil tubuh orang lain, jawab Pak Sobari. Kalian tahu apa? Kalian mau mati? Balas sosok itu. Mati hanya milik yang di atas. Kamu tidak bisa melawannya, jawab Pak Sobari. Jangan meremehkan bangsa kami manusia hina.
tunggu saja. Sepertinya makhluk ini memang mempunyai dendam dengan manusia. Heh, kamu yang di dalam, kenapa kalian mengganggu? Apa salah anak ini sama kalian? Tanya Pak Sobari. Sosok itu tidak menjawab, menambah penasaran semuanya. Kalian tidak ngelakuin hal-hal yang aneh kan? Tanya Pak Sobari kepada anak-anak yang lain. Enggak Pak, jawab bebarengan. Walaupun mereka menjawab seperti itu, tapi kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di belakang. Temanmu ini karena temanmu yang sudah mengusik kami di sini. Akhirnya makhluk itu menjawab dengan mata melotot dan putih. Seketika semuanya kaget mendengar jawaban sosok itu. Mereka heran, siapa yang dimaksud oleh sosok ini? Aldi harus mencari jawabannya. Kasihan Sari yang menjadi tumbal akibat salah satu dari tim ini. Aldi takut Sari tidak dapat diselamatkan. Tolong, siapapun itu, tolong mengaku, ucap Aldi. Dimas, Cipto, dan Radit hanya bisa diam. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan Aldi. Gak ada yang mau ngaku. Aldi kembali bertanya. Ambil barang itu atau anak ini sebagai penggantinya, ucap sosok itu memotong pembicaraan Aldi. Clue bertambah, namun bukan berarti jadi mudah, tetapi menjadi sulit, karena Aldi pun tidak paham apa yang dimaksud sosok itu dengan barang tersebut. Belum selesai dengan urusan Sari, HP Aldi tiba-tiba berbunyi. Halo? Kenapa, Pit? Pipit menelepon. Mendengar dari suaranya, sepertinya terjadi sesuatu di sana. Bang, tolong kita. Ella kesurupan. Hah? Serius, Pit? Jawab Aldi yang kaget. Iya, Bang. Cepet kesini, Bang. Balas Pipit yang panik. Pak, di rumah sana teman saya satu lagi kesurupan, ucap Aldi ke Pak Sobari. Hah? Astaga, kok bisa jadi begini? Pak Sobari tampak tak percaya. Akhirnya Aldi bagi jadi dua. Pak Sobari, Dimas, dan Yusak menunggu di sini. Sementara Aldi dan Radit menyusul ke rumah Pak Haji. Ini adalah puncak dari serangan mereka. Entah apa sebenarnya yang jadi pemicunya. Yang jelas, Aldi harus mencari jawabannya untuk menerima semua kejadian ini.